Sebagai manusia, kita tuh butuh berkomunikasi dengan orang lain dan pola komunikasi yang kita gunakan untuk ngobrol sehari-hari itu beragam. Mungkin sekarang di kepala lu muncul pertanyaan, terus buat apa gue belajar pola berkomunikasi emangnya? Jawabannya sesimpel ketika kau paham nih pola komunikasi serta kapan harus digunakan, lu bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Peningkatan kualitas ini nanti ngaruh juga ke berbagai tempat, mulai dari pembangunan lingkungan kerja yang terbuka dan nyaman, atau misalkan kalau ntar jadi bos, jadi anak-anak buah lu juga bisa nyaman berkomunikasi sama lu. Sampai personal membangun hubungan romantis sama pasangan atau calon pasangan kalau misalkan sekarang jomblo. Lu mungkin sering dengar cerita ada bos yang kerjaan marah mulu karena anak buahnya selalu aja salah terus buat ngertiin apa yang dia maksud. Atau ada pasangan yang berantem terus karena satu sama lain gak bisa saling ngertiin. Ya itulah akibatnya kalau pola komunikasinya gak baik. Jadi penting kan punya komunikasi yang baik dalam hidup. Ya penting. Nah berikut ini gue akan jelasin pola komunikasi itu ada apa aja, mana yang sebaiknya lu pakai dan mana yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, pola komunikasi yang pasif. Orang yang menerapkan pola komunikasi ini susah untuk mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah untuk orang lain. Jadi gak jarang juga karena mereka gak bisa ngasih tahu apa yang ada di kepala mereka. Serta emosi yang mereka rasakan malah memunculkan miskom dan emosi negatif yang biasanya kependam. Namun saat yang bersamaan mereka juga termasuk orang yang menghindari konfrontasi atau selek dengan orang lain. Orang dengan pola komunikasi pasif itu biasanya juga susah buat kontak mata, susah bilang enggak, serta termasuk juga yang ketipu, ya ngikut aja deh. Nah, punya pola komunikasi pasif sangat rentan membuat hidup kamu ambiar. Karena kamu jadi keseret kesana kemari untuk hal-hal yang sebetulnya kamu gak suka. Dulu gak mau, kenapa? Ya karena di satu sisi nih, orang tuh gak tahu bahwa yang mereka minta lakukan itu ke kamu itu gak suka. Di sisi lain juga gak tahu kamu tuh sukanya apa, maunya apa. Dan ingat, orang lain itu gak bisa baca pikiran lo. Jadi kalau kamu gak mau hidup ambiar tapi sekarang pola komunikasi kamu pasif, yuk mulai belajar buat ganti yuk. Yang kedua, pola komunikasi agresif. Kalau tadi kita bahas soal pola komunikasi yang susah ngomong, pola berikutnya adalah kebalikannya, yaitu pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya memiliki keinginan untuk mendominasi segalanya. Biasanya sih suara keras, kontak mata intens kayak mau melotot, dan biasanya mau mengontrol orang lain dengan cara intimidasi, kritik tajam, menyalahkan, dan lain-lain. Gak usah gue jelasin panjang tapi gue yakin lu pasti pernah ketemu sama tipe kayak gini. Di saat bersamaan memang kadang-kadang mereka dipandang sebagai sosok leader yang baik dan tegas. Tapi tidak selalu. Kalau bentuk omongan pola agresif ini punya pemikiran bahwa aku benar dan kamu salah. Atau suka bilang bahwa cara gue atau enggak sama sekali. Serta jarang bisa mendengarkan pendapat orang di sekelilingnya dengan baik. Nah, buat kamu yang merasa punya pola komunikasi agresif kayak gini, coba deh. Gua mau nanya, apa iya lu gak pernah salah? Apa iya lu orang paling pintar sedunia? Gua rasa sih kemungkinan besar sih enggak ya. Nah, kalau lu bukan orang paling pintar sedunia dan lu pernah salah, ya gimana lu bisa berkembang kalau gak bisa dengerin orang lain? Ingat, Lionel Messi aja masih latihan tiap minggu dan punya pelatih padahal udah jadi pemain bola paling jago sedunia. Masa lu mau bilang gak butuh dengar orang lain? Jangan kayak gini terus ya. Kasihan potensi lu kalau lu gagal berkembang karena lu susah untuk dengerin orang lain. Yang ketiga berikutnya nih, ada kombinasi keduanya. Udah pasif, agresif pula. Alias namanya itu komunikasi pasif agresif. Disebut begitu karena pola komunikasi ini bentuknya sih kelihatan pasif tapi makna kata-katanya biasanya agresif. Orang dengan pola komunikasi ini cenderung lebih ke ngomong pelan-pelan biar gak kedengaran, susah mengkomunikasikan pendapat mereka dengan jelas dan apa yang dia pikirkan dan rasakan beda dengan hal yang ditampilkan. Kalau orang yang pasif agresif bisa aja sebenarnya dia marah tapi muka sambil senyum.
Sebenarnya juga mereka yang pasif agresif paham apa yang mereka mau dan butuhkan, tapi ya nggak bisa aja gitu untuk mengkomunikasikan dengan jelas. Kalau bentuk omongannya biasanya tuh suka ngomong gini nih, ya udah nggak apa-apa gitu aja, tapi kalau ditegur bukan salah gue ya, atau oke deh tapi ngomong suara kecil terus sarkas, atau ya oke dari mana, atau yang paling sering nih kalau ditanya kamu nggak apa-apa, terus dia jawab aku nggak apa-apa tapi dengan nada judes. Nah, orang yang pasif agresif ini suka banget ngomong pakai kode, maunya menyampaikan apa tapi ngomongnya pakai apa, atau kadang-kadang nggak ngomong tapi cuma bersikap gimana gitu. Gini ya, buat kalian yang pola komunikasinya pasif agresif, menurut gue kalian tuh cuma boleh melakukan ini dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus punya kamus bahasa kode versi kalian. Terus kalian bagiin tuh ke orang-orang sekitar kalian biar mereka bisa ngerti pas kalian ngode sesuatu itu maksudnya apa, kenapa. Ya balik ke awal tadi, orang tuh nggak bisa baca pikiran kalian, dan sebelum kamus kode kalian selesai, orang tuh juga nggak akan bisa ngertiin kode kalian. Nah, buat lo semua yang punya pasif agresif tapi belum selesai bikin kamus kodenya, ganti ke pola komunikasi yang lebih baik yuk. Nah, yang terakhir, pola komunikasi asertif. Kalau menurut kata para ahli, ini adalah pola komunikasi paling ideal and win-win solution, namanya pola komunikasi asertif. Nah, apa sih yang bikin pola komunikasi asertif menuju spesial? Karena komunikasi asertif ini menggabungkan aspek-aspek positif dari pola komunikasi pasif dan pasif agresif menjadi sebuah pola komunikasi yang super powerful banget. Asertif ini menekankan kepada komunikasi yang terbuka, tapi tidak memaksa. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan paham juga cara menyampaikan ke orang lain, sambil mempertimbangkan perasaan orang lain juga. Ada beberapa tips yang bisa gue kasih buat lo untuk melatih komunikasi asertif lo. Pertama, istilahnya adalah I statement. Nah, ini adalah tips paling kuat dan nyata. I statement adalah pengekspresian kalimat dari sudut pandang gue untuk hal-hal yang bersifat adalah pendapat dan bukan fakta. Jadi misalnya lu nggak sengaja datang telat janjian ketemu sama teman. Nah, menurut lo nih respon yang lebih baik dari teman lo? Yang pertama, temen ngomong gini nih, telat banget sih lo, gara-gara lo telat kita jadi ngaret nih. Atau gue tuh kesel kalau datangnya telat karena menurut gue lu sepertinya nggak menghargai waktu gue. Nah, yang mana yang lebih enak didengar? Yang kedua kan, kenapa? Karena itu kan jelas, itu emosinya dia nggak suka, dia marah dan dia memposisikan dengan benar. Dia memposisikan itu memang sebagai perasaan dia, bukan sebagai fakta, bukan sebagai sebuah tuduhan buat lo. Dia mengekspresikan ketidaksukaannya. Bedakan. Kalau pertama tuh kan kesannya lu ngejudge banget kan, lu merasa diserang. Tapi kalau yang B, nah lu jadi paham nih, oh ternyata dia gak suka karena kalau misalkan kita melakukan ini, dia merasa seperti itu ya. Ya udah, lu lebih bisa nerima kan. Sama, kalau lu ngomong ke seorang juga gitu. Ketika lu menyampaikan opini lu, perasaan lu sebagai opini dan perasaan, bukan sebagai sebuah tuduhan atau seolah-olah fakta, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih bisa diterima oleh semua orang. Yang kedua, menjaga kontak mata. Katanya nih, atau kata orang barat nih, mata tuh adalah jendela jiwa. Jadi, ya kontak mata itu sekuat itu. Tatapan mata adalah salah satu ekspresi paling jujur yang bisa dilakukan oleh orang lain. Bahkan nih, ada orang yang bilang bahwa kontak mata yang baik bisa bikin orang jatuh cinta seketika. Yang ketiga, berani bilang enggak. Ini salah satu komponen paling penting. Komponen utama asertif adalah lu bisa mengungkapkan apa yang lu pikir dan rasakan dengan jelas, termasuk ngomong enggak. Emang sih, untuk bisa ngomong enggak butuh proses dan gak langsung simsalabim, tapi itu bisa dilatih kok pelan-pelan. Sesimpel misalnya, kalau ada orang kartu kredit telepon buat promosi, perlu jam deadline, udah bilang aja enggak. Yang keempat,
Jelaskan apa yang lu mau rasakan dengan rasa percaya diri. Asertif itu sulit dilakukan kalau lu nggak percaya dengan diri lu sendiri. Poin-poin sebelum ini sebenarnya melatih kepercayaan diri juga kok. Jadi selagi lu pelan-pelan mempraktekkan poin-poin sebelumnya dengan penuh percaya diri, lama-lama lu akan pede juga. Akhir kata, gua kembali mengingatkan bahwa orang nggak bisa baca pikiran lo. Jadi, yuk kita berkomunikasi dengan baik dengan cara komunikasi asertif.